mereka. Gue berkepentingan Bayern Munchen itu lolos ke semifinal. Karena? Gue berkepentingan. Karena tim yang mungkin bisa ngalahin City atau Liverpool cuma mereka doang gitu. Gitu. Ya, Jadi gue berkepentingan Bayern Munchen itu lolos. True. Iya kan itu. Jadi ayolah, jadi jangan bikin malu gitu. Nah, jadi kalau ada sebuah representasi yang paling nyata dari YouTube lebih dari TV ya ini orang. ini orangnya ini. Jika Anda kembali menanti opening yang provokatif pada episode Pangeran Justin Show, kali ini Anda akan kembali kecewa karena tidak ada opening yang provokatif. Alasannya kenapa? Karena gue nggak ada waktu buat ngerjain atau mikirinnya. Kenapa? Karena urusan gue nggak cuma lo doang. Selamat datang di Pangeran Justin Show di Regista. Coach Justin, apa kabar? Baik. Gue cuma mau ngomongin satu hal sih di segmen pertama ini, Coach. Yeah. Yaitu ngomongin soal Man City lawan Liverpool kemarin. Itu mungkin untuk pertama kali gue nonton pertandingan Premier League di luar dari Man United tentu saja, yang gue nonton full pada musim ini. Karena gue punya kepentingan di pertandingan itu gitu kan. Ya, kepentingan adalah yang merah jangan sampai menang. Gitu. Di babak pertama tuh sebenarnya itu Man City gila sih babak pertama ya. Unggul. Harusnya golnya lebih dari 2 gitu ya. Harusnya. Cuman masalah itu sama dalam setahun ini mereka benar-benar tidak punya killer. Kalau Liverpool kan punya Salah, Jota, Mane dan Diaz yang bisa bilang cukup tajam lah. Sementara City ya yang cetak gol itu sebenarnya itu aja kan. Mahrez sekali-sekali, Foden, Kevin De Bruyne dan lain. Tapi mereka they are very good in creating chances. Cuman killernya memang nggak ada. Hanya gue setuju sama lu, sangat menikmati match ini dari detik awal sampai detik akhir. Dan di babak pertama terutama Liverpool City agak unggul, tapi di babak kedua ada momentum di mana Liverpool yang unggul. Jadi secara overall seri oke lah. Itu menurut gue kan yang jadi man of the match tuh si siapa, Kevin De Bruyne itu kan. Lepas dari golnya, ya menurut gue itu penampilannya De Bruyne di match itu tuh menurut gue majestic sih. Keren, dia bener-bener ngontrolin dari tengah, driving with the ball, passing segala macem. Harusnya tuh passing luar biasanya ke Riyad Mahrez tuh di akhir-akhir terus. Itu keren banget tuh passing. Itu keren banget tuh passing. Ya, dan tidak banyak pemain yang bisa seperti yang bikin gue agak kecewa tahu siapa sebenarnya. Bernardo Silva. Tapi dia main ke tengah banget kan? Iya, that's okay. Dia harusnya bisa menjadi tandemnya si Kevin De Bruyne, tapi dia dribbling terlalu banyak tanpa end passing, ngerti nggak? Jadi lu menghambat sirkulasi bola cepat. Kalau De Bruyne kan tahu kapan dia harus dribbling, kapan dia harus passing. Biasanya sih Bernardo Silva ini cukup mengancam ya, bermain cukup bagus. Tapi kemarin agak kurang, sehingga tandemnya kurang klop. Makanya gue tweet kan, semoga Gundogan masuk. Kalau Gundogan kan very simple, very sober permainannya. Tapi begitu efektif. Apa yang dilakukan Liverpool di halftime yang membuat ketika second half ya jadinya dia agak balance, walaupun tetap Man City dominasi. Tapi dibanding babak pertama jauh banget sebenarnya. Iya. Liverpool ini kan punya beberapa pemain yang benar-benar extraordinary ya, dengan nilai tambah yang tidak banyak klub memiliki itu. Nah, kalau lu lihat kemarin gol yang direct after kick off, itu kan nggak banyak tim bisa membuat gol seperti itu. Itu gol itu kalau gue bilang jatuh dari langit, dalam arti positif ya. Siapa yang mengira itu bisa terjadi gol? Mendadak dari TAA kalau nggak salah ke Salah mendadak terupas Mane masuk, ya kan? Nah, it happens only dengan tim yang punya pemain yang luar biasa, yang ada kelas tersendiri. Dan that's why kemarin itu membuat pertandingan Liverpool City luar biasa. Bahkan orang kayak lo yang jarang nonton bola aja sampai bersedia nonton 90 menit. Karena ini pertandingan memang luar biasa, dengan strategi yang berbeda, kualitas pemain yang berbeda. Untuk kita penonton netral sih sangat enjoyable.
Sebenarnya sih kalau gue nonton itu bukan gara-gara ini sih, bukan gara-gara itu Liverpool Man City ya, tentu saja tuh karena dua tim tersebut ketemu gitu big match. Tapi sampai dari sekarang sampai akhir musim gitu, Liverpool ketemu Norwich pun gue akan nonton masih dengan harapan Norwich bikin gol gitu kan. Gue nonton terus, gue punya kepentingan sampai belakang tuh soalnya kan gitu. Gue nggak mau tiba-tiba kan, gue lagi sibuk ngurusin yang lain gitu, tiba-tiba karena gue nggak perhatiin Liverpool juara Premier League, gue nggak mau kayak gitu kan. Nggak mau gue kayak gitu. Jadi kemarin sebelum pertandingan ini, sebelum Man City lawan Liverpool tuh ada perdebatan yang menurut gue sih nggak perlu ya di sosial media, di Twitter, dimulai gara-gara Jamie Carragher bilang bahwa ini adalah rivalitas tersengit terbaik di era Premier League antara Man City dan Liverpool, antara Pep Guardiola dan juga Jurgen Klopp. Gue nggak tahu ini mau dibandingin dari segi apa gitu rivalitasnya. Menurut gue dari segi time period itu masih terlalu pendek. Dari segi persaingan juga menurut gue it's much way too friendly menurut gue buat jadi sebuah rivalry gitu. Kalau emang mau beneran dianggap sebagai rivalitas ya, yang beyond beyond football gitu. Lo kalau lihat kemarin habis pertandingan si Pep itu mau toss sama Klopp itu kayak Will Smith sebenarnya kan. Ngambilnya tuh jauh banget tangannya kan, jauh banget ngambil ke belakang gitu. Menurut lo gimana coach? Apakah ini the greatest rivalry? Enggak. Kalau kita bicara rivalitas, itu ada sejarah yang cukup lama, biasanya puluhan tahun, decades, di mana mereka selalu bersaing. Baru dari rivalitas puluhan tahun ini kita pelan-pelan membangun, oh ini adalah sebuah rivalitas. Enggak, gue bilang City sama Liverpool itu kan punya league sendiri. We agree on that. Dan Chelsea yang seharusnya gue bilang bisa melawan kedua tim ini dengan dananya masuk, dengan pemain-pemain yang cukup berkualitas, they fail, mereka gagal. Yang bisa diandelin, kalau gue kritik Chelsea kan selalu bilang, oh iya dia menang Champions League, oh iya dia menang Champions League. Mereka nggak sadar, tahun lalu you are nothing di Liga, tahun ini you are nothing di Liga. Dalam arti lu yang punya bos yang luar biasa, keluar duit banyak-banyak, lu dilepeh sama Liverpool dan City. Chelsea ya udah gini stuck di rank 3. Nah, baru sisanya MU, Spurs, Arsenal untuk rank 4. Nah, ini sebenarnya kalau gue bilang yang mungkin tidak pernah dibahas sama banyak pandit. Ini sebenarnya agak menyedihkan kalau gue bilang. Untuk Liga Inggris, kenapa dari tahun lalu, berapa tahun terakhir lah, walaupun MU tahun lalu berada di rank 2 kalau nggak salah ya. Ini antara Liverpool dan City aja. Yang lain itu nggak bisa nyentuh. MU tidak, Chelsea tidak. Tahun ini. Tahun depan beda lagi. Beberapa tahun terakhir. Tahun depan ya keep on dreaming aja loh. Tapi kalau dibilang rivalitas, gue bilang enggak. This is just a big match aja antar kedua tim. Rivalitas itu kan lebih ke MU Liverpool. Bahkan bukan MU City. Karena sejarahnya dulu juga City nggak ada apa-apanya. Diobok-obok kami. Tapi kalau dengan Liverpool, walaupun Liverpool setelah 30 tahun baru juara lagi, selalu seru karena dibangun dengan sejarah yang sudah puluhan tahun. Man City sama Liverpool ini menurut gue, ya gue tadi bilang itu way too friendly gitu. Bahkan kalau mau ngomongin rivalry yang baru muncul di era Premier League misalnya, menurut gue sih di tahun 2000 pertengahan itu Liverpool sama Chelsea itu lebih fierce lah, lebih tajam, lebih sengit gitu. Lo kalau ingat dulu Chelsea sama Liverpool ketemu berapa kali, Luis Garcia phantom goal, si Mourinho marah-marah gitu kan. Benitez sama Mourinho kerjanya ngadu bacot gitu-gitu. Pemainnya juga di lapangan. Itu kan semuanya ketuang ke lapangan gitu kan. Yeah. Sementara lo lihat Liverpool sama Man City menurut gue way too friendly lah menurut gue. Iya, benar. Atau misalnya kalau misalnya dibandingin lagi sama yang MU Arsenal lah. Iya, MU Arsenal misalnya, MU Arsenal gitu. Sama gitu kan, yang bener-bener pelatihnya gelut gitu, pemainnya gelut, supporter gelut juga gitu. Ya kalau Man City sama Liverpool tuh menurut gue itu rivalitas sekedar sebagai dua filosofi sepak bola yang mungkin mirip tapi berbeda approach. Beda. Ya kan. Agak sedikit beda approach lah gitu. Terus tapi tidak lebih jauh ekstensinya dibanding sekedar dari permainan gitu. Ya, betul. Kecuali gitu kan tiba-tiba Pep datang ke klub udah gitu dia nyolok matanya klub gitu kan kayak dulu Mourinho nyolok mata Villanova gitu kan. Itu sih gue yang gue lihat ya. Karena
selain karena faktor sepak bolanya yang mana itu juga faktor yang besar, lo kan perlu something else gitu ya untuk put spice menjadi gitu bumbunya, ya, untuk menjadi bumbu ya. gitu. Waktu kemarin misalnya, waktu Spurs di zaman Pochettino misalnya, dia ketemu Chelsea berapa kali gitu, walaupun mungkin bukan lawan tradisional ya, karena Spurs itu ketemu Arsenal, Chelsea ketemu Fulham harusnya, tapi tetap aja coach, ada drama gitu kan. Iya. Nah, gue nggak bilang Man City sama Liverpool itu dua tim yang jelek, tapi the greatest rivalry, I don't think so. Enggak. Gue bilang ini nggak bisa dibilang rivalry pun enggak. Ini just dua tim yang bersaing dengan permainan luar biasa, murni di dalam lapangan. Karena Pep sama Klopp ini kan cukup gentle ya. Jadi di luar lapangan mereka saling respect. Dan kedua tim dan bahkan pemainnya juga. Lu kemarin nggak ngelihat pelanggaran yang ekstrim selama 90 menit. Coba Liverpool lawan MU, itu full dengan pelanggaran. Iya, pasti. Iya kan? Nah kemarin itu lu nggak ngelihat karena kedua tim hanya ingin menunjukkan kehebohan, which is good. Untuk gue penonton netral, gue pengen nonton match kayak begini itu sebanyak mungkin. Dan hari Sabtu kan ada lagi semifinal FA Liverpool lawan ini lagi. Dan mungkin di Champions League. Yang ada di Jas Haye itu ya? Apa? Yang ada nobar di Jas Haye. Iya. Promoin tuh. Live commentary. Di Jas Haye. Dan mungkin juga di Champions League kan bisa ketemu lagi. Talking about Champions League, Selasa sama Rabu ini second leg dari quarter final. Bayern Villarreal, sementara Villarreal unggul 1-0. Menang kan di home. Kalau katanya apa Nagelsmann, we will turn up di second leg gitu. Yang harusnya on the paper sih gitu ya, harusnya ya. Ya, like they did lawan Salzburg kan. Di Salzburg 1-1, di kandang 7-0. Cuma entar malam nggak akan sekejam itu. Tapi ya mereka lolos. Gue kemarin waktu bikin preview ya, gue sempat berpikir apa yang membuat Munchen ini nggak bisa lolos. Kalau yang kita bicara sebenarnya mungkin red card, ya kan, mungkin penalti atau, but mereka nggak akan memberikan itu. They will not let Villarreal escape dari cengkraman mereka. Gue berkepentingan Bayern Munchen itu lolos ke semifinal. Karena gue berkepentingan. Karena tim yang mungkin bisa ngalahin City atau Liverpool cuma mereka doang gitu. Gitu. Ya, jadi gue berkepentingan Bayern Munchen itu lolos. True. Iya kan itu. Jadi ayolah, jadi jangan bikin malu gitu. Nggak, gue bilang sih lolos. Bahkan gue bilang di DPI waktu itu sebelum lawan Villarreal ya. Mau ntar malam kalah lawan Villarreal, mereka tetap akan lolos. Ibarat tutup mata main satu kaki lolos. Oke, di quarter final satu lagi, Madrid sama Chelsea, first leg Madrid 3-1 ya. Chelsea mainnya away lagi di Stamford Bridge waktu itu. Katanya Thomas Tuchel sih ini udah kelar nih, ini udah harusnya Madrid. Tapi kata Ancelotti, kita nggak percaya. Kita masih bisa terjadi apapun gitu. Gini ya, kalau seandainya ATM yang main, ATM lawan Real Madrid atau Villarreal atau Benfica, gue akan bilang ya ini selesai. Tapi ini Chelsea. Chelsea ini kan gini ya, lu harus lihat kenapa mereka bisa kalah. Apakah mereka kalah karena pemainnya nggak bisa bermain, kalah kualitas, atau mereka kalah strategi, atau si Tuchel ini kepintaran pasang pemain. Kalau gue bilang yang terakhir, bukan mereka nggak punya kelas. Ngerti nggak? Gue bilang kalau seandainya di awal, lu harus pintar sebagai pelatih menata strategi kayak di F1. F1 kan tahu, 50 lap, Verstappen 3 lap sebelumnya nyalip juara. Bentar. Gue suka banget lihat Max Verstappen tuh DNF lagi tuh, gue bahagia tuh. Ngerti nggak? Max Verstappen, karma is watching you. Jadi intinya adalah lu harus tahu kapan bikin strategi. Ini lu ketinggalan 3-1 kan? Kalau lu dari detik awal pasang 3-4-3 very offensive, selesai. Kalau gue bilang. Tapi kalau lu mulai dengan 4-2-3-1 dengan 2 center back, 2 DM yang menahan laju serangan Real Madrid, lu berharap 1 gol sampai di babak kedua baru lu main 3-4-3 atau 20 menit terakhir 20 baru 3 frontal. Kalau 0-2 kan extra time. Nah, jadi ini tergantung Tuchel kembali lagi. Kalau dia main 4-2-3-1 siapa yang dipasang? Kalau dia main 3-4-3 siapa yang dipasang?
sebelum gue ke 2 quarter finals yang lain tadi, gara-gara lo ngomongin F1, gue sekarang jadi merasa olahraga paling pas buat gue tonton tuh F1, Coach. Karena dia tidak demanding full attention, terus-terusan lihat ke TV gitu kan, bisa sambil scrolling gitu kan, bisa sambil baca-baca kejadian gitu. Sambil bikin kopi. Sambil bikin kopi gitu. Bahkan lo nggak harus, lo cuma denger aja cukup gitu kadang betul. Dan gue sekarang udah 3 race nih gue musim ini 3 nonton full semua 3. Keren. Nggak, itu namanya tanda-tanda kita bikin show F1 bentar lagi di sini. Nanti lo akan lihat betapa hebatnya Max Verstappen. Enggak, dia udah dengan comeback-nya dia. Dia udah kena karma 2 kali sih. Dengan comeback-nya dia. Yang penting Mercedes mesinnya jangan goblok ya pokoknya. Itu kayak parah banget nggak bisa ngelawan sama mesinnya. Kayak gue dulu pas gue kecil, gue kan pengen dibeliin Tamiya sama bokap gue kan. Tapi karena dia nggak ngerti, jadi kan lo tau kan kalau di mall gitu kan ada truk Tamiya yang main rame-rame gitu kan. Bokap gue tuh beliin yang made in China gitu. Jadi walaupun bentuknya sama, begitu ditaruh ke tracknya langsung dia kan. Tamiya gue tuh ditabrak dari belakang. Saking lambatnya gitu. Dan itulah gue menonton Mercedes seperti itu ya. Oke, kembali ke bola. Berikutnya itu adalah Atletico lawan Man City. Setelah pertandingan di mana kata Kevin De Bruyne, gue nggak pernah lihat ada tim bermain dengan 5-5-0 formasinya, gitu, dan nggak ada shot on goal sama sekali. Tapi ya itu Atletico. Bukan nggak ada shot on goal, shot nggak ada. Ya tapi that's the thing about Diego Simeone dan Atletico Madrid ya. Ya dia cuma perlu 1 aja, dan dia bakal main di home ntar kan? Bakal main di home. Dia cuma perlu 1 apa 2 kali momen yang mungkin 2 momen dari 180 menit. Terus bisa gol gitu ntar. Ya, lu boleh berharap dengan 2 momen itu, tapi 2 momen itu kalau nggak dikasih gimana? Iya. Memang. Cuman kan namanya Simeone itu kan dia bisa dia bisa conjuring momen-momen supernatural ini ya. Ini juga kalau seandainya gini ya, biasanya ya Simeone itu kalau main di kandang 45 menit pertama dia press, dia main high press, dia cetak 1. Pada saat 1 gol dapat, entah itu di menit 30 udah mundur. Dan mundur sampai selesai. Iya kan? Iya. Tapi masalahnya sekarang lu udah ketinggalan. Dan apakah City main bertahan? Nggak bakalan. Ya kan? Yang ada Atletico berusaha untuk bermain direct, memanfaatkan peluang-peluang itu yang lu sebut tadi. Cuman kayak di babak pertama, kenapa di leg pertama Atletico nggak dapat peluang, nyaris nggak dapat peluang, oke? Karena Pep ini udah belajar dan menempatkan Ake kan bek kiri, kan 4-3-3, kanan Cancelo kita tahu sendiri lah, oke? Nah Ake ini nggak ikut ke depan, jadi pada saat di counter tetap ada 3 orang. Kayak lawan Spurs berapa kali kan mereka keteteran hanya dengan 2 orang. Nah sekarang di cover dengan 3, disitulah ATM nyaris nggak dapat peluang, dapat counter attack iya, tapi nggak dapat shots. Satu match lagi adalah Liverpool lawan Benfica. Liverpool 3-1 di first leg, dan ini sebenarnya sih udah setengah kaki ya. 1 kaki, kalau setengah kaki berarti kaki setengah kaki. 1 kaki di semifinal. Karena kalau setengah kaki cuma sampai lutut. Dia ngomong, dia koreksi sendiri. Iya. Jadi yang kita nggak usah diomongin sih, menurut gue sih nggak usah diomongin. Nanti kita akan balik di segmen berikutnya, kita akan ngomongin soal masa depan industri penyiaran sepak bola. Ya, bagi Anda para bocil-bocil yang nggak pernah nonton gua dulu ya di TV, gua dulu sama Coach Justin nih, dulu kita lama di TV, Coach ya. Nggak, soalnya banyak bocil-bocil yang nggak tahu gitu kan, nggak pernah nonton. Lu jangan kencing, lu belum lurus, gua udah ngapa-ngapain, lu kagak ada. Kita siarannya di net kan pertama kali. Pertama kali di net. Yeah. Di net. Gue lihat siapa nih kan botak banyak gaya, gue mikir. Bohong. Gue nggak kenal dia yang datang. Halo Coach. Nah, padahal gue nggak kenal dia. Gue juga nggak kenal sama dia. Bohong gitu. Gue belum pernah kenalan. Gue cuma pengen tahu aja kan. Nih botak satu sesuai sama reputasi ya nggak gitu kan. Gitu. Ya ternyata lumayan lah. Cuman poin gue ada lagi nih. Poin gue adalah kalau ngomongin soal industri penyiaran sepak bola itu kan selalu berevolusi, dan mungkin dalam 5-10 tahun terakhir bentuk evolusinya itu yang paling drastis sebenarnya. Contoh nih. Coba kamera kasih ke Coach Justin gitu ya. Nih si bapak yang ini gitu. Udah nggak mau siaran TV dia sekarang. Nggak mau. Kenapa? Dia bilang nggak ada duit dari TV.
Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan terpikirkan 10-15 tahun lalu gitu, di mana TV menjadi ini ya, menjadi medium paling pamungkas gitu. Semua orang mau ada di sana. Walaupun mungkin sebenarnya bukannya sekarang jadi nggak ada duit, dari dulu emang nggak ada duit sih ya TV buat ngasih ke talent ya, apalagi kalau soal bola. Tapi sekarang kan dulu masih mending. Kalau lihat tuh sekarang, pertama gue siaran 2007, itu fee-nya untuk berapa orang ya? Itu masih sama setelah 14 tahun. Sampai sekarang? Iya. Oh, kayak harga di Krabs ya itu ya? That's why, kalau harga gue kan memang naik. Kalau gue bandingin narsum-narsum yang lain, gila itu gue bilang, itu fee gue 14 tahun yang lalu. Dan nggak naik. Benar. Dan itu menurut gue ya, menunjukkan sebenarnya TV ya kehilangan bargaining position-nya sih di era sekarang. Inilah yang membuat kenapa orang kayak Coach Justin ini tidak membutuhkan TV gitu kan. Ya lu juga nggak mau. Nggak, kalau gue kan memang tidak pernah mengejar karir di situ. Nih hanya gue mendapatkan kesempatan dari yang maha kuasa, gue ambil gitu, kira-kira. Nah, jadi kalau ada sebuah representasi yang paling nyata dari YouTube lebih dari TV ya ini orang. ini orangnya ini. Nah, ngomong-ngomong soal dunia broadcast sepak bola ini, nanti di weekend besok ya, di hari Sabtu, itu akan ada salah satu milestone dalam dunia penyiaran sepak bola, di mana pertama kalinya itu akan ada siaran, ini live ya, live Real Sociedad lawan Real Betis di TikTok. Lewat TikTok, ya. Di TikTok, gitu. Nah, ini sebenarnya udah banyak siaran bola yang dilakukan di OTT platform. Tahun ini gue rasa nggak ada. Amazon nggak ada Premier League kan tahun ini? Nggak ada. Tahun lalu tuh Amazon punya 20 match yang disiarin. Hanya di Amazon aja. Di Inggris ya, di Indonesia sih nggak. Nah, di TikTok ini nanti akan ada pertandingan yang tadi gue bilang, Sociedad lawan Betis. Dan juga La Liga ini kan sudah berinovasi terhadap tayangan yang mereka miliki. Kamera 360 mereka gitu. Lalu juga teknik kamera super bokeh di pinggir lapangan. Tayangan yang 4K juga. Dan ini sebenarnya mereka ngejar yang dilakukan sama ini sih ya. Sama Bundesliga sebenarnya. Ya. Paling bagus Camel kan sebenarnya Bundesliga. Ya. Ini sebuah usaha menurut gue untuk mendisrupsi tayangan sepak bola gitu biar lebih banyak cara bagi fans untuk mengkonsumsinya, Coach. Gimana menurut lo? Iya, dan ini yang apa? Gue bilang sih bagus ya. Dalam arti semua fans penonton bola netral itu memiliki banyak pilihan. Kan tambah banyak pilihan yang bersaing itu kan suppliernya. Ya. Bukan fansnya kan. Fans tinggal milih hari ini gue langganan ini, besok gue ambil ini. Kayak semua kan sekarang akan ada di video di MTech. Mola sama Bein gue berhentiin. Karena gue ambil satu aja, ya sesimpel itu kan. Jadi fans itu tambah lama akan tambah banyak pilihan. Biarlah perusahaan-perusahaan gede itu yang bersaing, kalau gue bilang. Which is good. Dan lebih sekarang kan seperti lo bilang, kalau dulu kan kita cepet pengen pulang rumah nonton TV, sekarang ya kita telat nggak masalah sambil nonton di handphone kan semua bisa. Arahnya akan ke situ. That's why gue ke YouTube bukan ke TV. Ini hal-hal yang membuat rugi kafe-kafe tempat nobar ya sebenarnya. Iya benar. Karena udah nggak perlu true. Orang udah nggak perlu ke kafe lagi atau ke bar lagi kalau mau nonton. Sekarang udah jarang lagi gue denger. Kalau dulu kan sekarang gue tanya, kafe yang bisa nobar berapa sih? Iya benar. Bisa dihitung banget karena mereka udah nggak ada program atau aktivitas atau ritual nobar-nobaran lagi, udah jauh berkurang lah dibanding dulu. Dan sebenarnya salah satu kebutuhan untuk mendisrupsi media sepak bola ini ya dalam hal broadcasting itu yang sebenarnya udah lama diomongin sama orang-orang yang berada di balik idenya di depan Super League sebenarnya. Jadi gue tuh walaupun gue merasa Super League itu adalah ide yang jangan sampai kejadian, tapi Andre Agnelli itu punya satu poin yang tepat menurut gue. Dia bilang bahwa makin lama itu attention span atau fokusnya penonton sepak bola yang masih muda gitu, anak-anak muda itu makin lama tuh makin menurun. Menurun. Jangan kan anak muda, orang gue aja sekarang makin gak sabar nonton bola gitu kan. Karena kita pengen ada second screen gitu kan. Lo kan juga kalau nonton bola sambil lo bahkan bisa tiga layar lo kan, 2 bola 1 HP kira-kira gitu kan. Nah, inilah yang coba diakomodasi gitu oleh penyelenggara liga biar ada variasinya. Dan juga itu faktor lain yang mengancam pertumbuhan audiens sepak bola itu selain tadi soal attention span, fokus, juga harga sebenarnya yang nggak murah.
Kalau di Indonesia sih murah ya sebenarnya. Murah banget. Indonesia murah sih. Murah banget, iya. bukan murah aja. Cuman still mereka masih nonton illegal this and that. Iya. I don't get it. Seru, kadang-kadang pakai bahasa Arab kan soalnya nontonnya. Nggak, bukan masalah itu, gambarnya kan. Iya. Itu kan yang penting. Iya. 57% anak muda saat ini lebih memilih nonton highlights dibanding nonton siaran live. Dan 57% ini adalah mayoritas penonton yang bukan dombanya Coach Justin. yang paling sering kita lihat di kolom komentar, yaitu yang nonton highlights itu. Nggak nonton match-nya, nggak nonton konteksnya apa, yang penting koar. Gue tuh dulu bisa nonton bola kalau malam minggu tuh. Dari jam 6:30 kan adalah kick off. Ini sebelum gue siaran ya. Sebelum gue kerja secara profesional gitu di sepak bola. Dari 6:30 sampai jam 12:30 gitu baru kick off. Dan itu ya seneng-seneng aja gitu lihat ya. Iya. Sekarang udah nggak bisa gue kayak gitu. Nggak tergantung match-nya sih. Lu pikir gue karena gue mentang-mentang harus bikin jastok, gue harus kalau kan nyari duit soalnya di situ. Iya, exactly. Mentang-mentang gue cari duit di situ terus gue harus nonton semua. Ya enggak lah. Gue kalau seandainya bener-bener nggak ada match bagus atau di atas kertas bagus ternyata nggak bagus, gue nggak bikin video. Dan Arsenal kalau nggak salah last week hancur babak kedua, gue nggak nonton. Ini sesuai yang gue bilang nih. Ntar lagi Coach Yasin disembah nih sama orang gara-gara cium kaki sih gue bilang sih, cium kaki. I mean tetap still itu kerjaan atau tidak, yang penting untuk gue itu kita harus melakukan dengan fun kan. Betul. Kalau kita nggak bisa menikmati, ngapain kita harus nonton? Mau Arsenal, mau MU. Kalau MU main kayak City tiap hari gue nonton MU. Kan masalahnya nggak gitu. I don't care siapa yang main. Yang penting kita dihibur gitu loh. Makanya kita belok tiket soal Arsenal, gue sangat happy sih. Karena tiket Amsterdam gue aman nih kayaknya kan. Enggak. Nggak akan impas. Karena dua-dua itu hancur-hancuran sekarang. Exactly, makanya aman kan. Enggak. Spurs juga bisa hancur-hancuran ntar. Ini IPL, man. A lot of surprises. You know that. Of course. Makanya gue ntar bakal dapat tiket Amsterdam. Karena ya, tiket Amsterdam gue aman nih. Jadi nggak impas sama Singapura Bisnis. Sekarang ini menang Arsenal ntar. Baik lagi, dari survei yang dilakukan di Amerika, hampir 50% dari anak berusia 13-23 tahun nggak menyukai olahraga. Tumben juga di Amerika nggak demen ginian ya. Dengan alasan nggak kuat nonton tayangan olahraga yang panjang ya. NFL ya, gila banget, 3 jam gitu. Baseball MLB juga. 4-5 jam, gila. Gitu. Bahkan mereka lebih suka nonton. Nonton apa ini maksudnya? Nonton e-sports. Nonton e-sports. Itu bener sih. Itu bener sih. Karena, again, gue nggak tahu e-sport itu berapa lama kalau satu match gitu. Kalau paling satu game. Paling kayak the whole match ya setelah beberapa round paling 1 jam paling. Oke. Jadi again yang ngomong tuh Agnelli juga sama. Si Andre Agnelli bilang lawan kita itu bukan klub lain, bukan olahraga lain. Lawan kita tuh e-sports sebenarnya. Makanya kan tiap tim olahraga tuh punya e-sports sendiri. Sampai Indonesia pun punya e-sports gitu ya. Iya. Ya selamat kepada Persis Solo ya kemarin menang Wild Rift Competition, gue lihat, gue nggak ngerti itu apaan sih. Tapi gue lihat di IG-nya gitu kan ya. Selamat Mas Kevin, Mas Kesang ya selamat. Terus bentar. Nah jika dibandingkan dengan zaman lo dulu ketika tayangan bola gratis, zaman gue dulu sih, zaman Koci, pas dia kecil lo bola di Belanda bayar nggak sih nontonnya? Enggak bayar. Dulu masih free. Nah gara-gara nonton Liga Belanda kan, ada divisi kan? Nggak juga? Di Belanda? Di Belanda? Enggak, banyak. Inggris, Jerman, segala itu free juga? Masih free. Zaman itu masih free lah. Nah, kalau di Indonesia itu juga free-nya parah malah. Free-nya itu bisa lama banget ya. Doping gitu. Zaman RCTI kan, kalau nggak salah. Kalau Premier League itu zaman TV7 dulu. Wah, itu gila TV7. Karena sebelumnya SCTV itu cuman malam minggu tuh 1 jam 9 gitu. Joni F. Tamela dari Pikiran Rakyat itu biasanya yang jadi panditnya. Nah, baru si Trans TV 7 tuh ya gitu, dari jam 7 sampai jam 1 free gitu kan. Makanya ketika dulu masuk Astro dulu ya, pertama kali. Iya, Astro Aura kan langsung pada cuma setahun doang kan? Setahun terus ya. Karena diserang pakai undang-undang anti monopoli, padahal bukan monopoli juga kayak gituan. Nah, apakah nanti kita akan mendapatkan generasi yang nggak terlalu suka sepak bola, Coach? Enggak. Gini ya, setiap generasi itu pasti ada perubahan, dan yang terjadi sekarang itu kan kalau kita berpikir logis itu sebenarnya sudah bisa kebaca bahwa semua ke arah online, ke arah sosmed dan lain. Cuman
olahraganya sendiri itu kan tetap menghasilkan. Itu sudah bergenerasi, udah puluhan tahun. Jadi kalau dibilang yang main bola atau apa berkurang, enggak. Yang nonton lewat TV mungkin berkurang. Oke, lewat online mungkin berkurang. Tapi gue bilang sih enggak. Gue sih merasa sebenarnya kan kalau ngomongin soal olahraga itu bukan cuma tontonan doang, tapi sebuah representasi dari orang tersebut kan. Dia merasa identitas dia tuh terwakilkan oleh timnya gitu. Nah menurut gue sih untuk bagian itunya sih nggak akan ganti ya. Nggak akan ganti. Betul. Cuman itu tadi, kalau nanti saingan sama e-sports sih yang sebenarnya paling kenceng gitu. Itu ya mungkin bisa aja, mungkin tidak tergantikan, tapi paling nggak tuh udah menyaingi secara signifikan. Dan itu sebenarnya yang paling ditakutkan. Gue nggak tahu, gue hanya bertanya, e-sport ini kan sebenarnya udah lama juga. Tapi apakah progresnya kelihatan, atau menurut lu kayak di sini orang main squash lah, tiba-tiba naik, habis itu drop hilang? Progresnya tuh sangat signifikan, makanya kalau pada takut. Sangat signifikan, kalau dulu mungkin ada, tapi nggak, cuman mungkin nggak nyampe level yang menakutkan buat klub sepak bola. Kenapa? Karena marketnya itu kan belum lahir. Sekarang kan orangnya udah lahir, udah tumbuh besar. Nanti once this group of people tuh punya spending power lebih setelah mereka kerja, gitu-gitu kan. Dan mereka growing up dengan nonton e-sports gitu. Gitu sih. Kalau ada satu yang sebenarnya jadi ini, dan ini kalau yang di dunia e-sports, di dunia game, nanti bisa komentar di kolom komen kalau mau koreksi. Tapi beberapa orang ngomong sama gue yang ada di dalam ekosistemnya bilang, sebenarnya kelemahan dari e-sports itu, kalau secara industri ya, itu soal life cycle dari gamenya sama dari playernya. Karena game bisa ganti kan, playernya bisa ganti gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih. Sementara mereka sebenarnya mereka kan mengikuti the real football match. Diambil peran-perannya pemain-pemainnya. Itu kalau ngomongin bola, cuma kan banyak game yang bukan ngomongin bola lain, kan. Iya. Game lain yang gue juga nggak ngerti, pokoknya ada kartun kecil-kecil pukul-pukul gitu-gitu kan. That's why gue nggak main game, wasting my time. Oke, itu tadi ya bahasan soal masa depan industri broadcast soal sepak bola. Kita akan kembali dengan satu segmen terakhir soal domba, kardus, dan culture of the week. Sekarang kita akan masuk ke segmen crowdsourcing-nya Regista. Crowdsourcing Bang Heran Justin Show, ngomongin soal kontribusi Anda semua yang sudah dikirimkan. By the way, gue harus bilang bahwa gue tuh menangkap sebuah kecenderungan sekarang di Twitter. Gue jarang ngecek Twitter buat bola. Masih sering soal bola, gue nggak pernah berkomentar. Tapi gue melihat banyak orang caper sekarang hanya untuk masuk ke dalam gini. Dan itu sebenarnya sudah bisa kita deteksi dengan sistem AI yang kita miliki. Jadi yang mana yang intentionnya memang mau beneran pansos atau mau trolling doang gitu kan, itu ada. Sistem AI kita bisa mendeteksi itu. Ini adalah Culture of the Week. Culture of the Week. Jadi yang pertama ini dulu ya. Culture of the Week ini apa sih, konteks apa ini? Dia kan replying ke coach ini. Ini apa nih maksudnya? Enggak, itu jawabannya. Si coach nge-quote. Dia caper. Dia ke-quote ini. Oke. Sistem AI-nya nggak bener kerjaannya ternyata. Bakalan masuk Card of the Week nggak sih? Kalau ada yang cantik mungkin itu golnya Frankfurt. Ini apa sih maksudnya, nggak ngerti gue. Nggak jelas, makanya gue jawab itu. Ya termasuk dalam kategori tolol of the week gitu. Kalau ada yang cantik mungkin itu golnya Frankfurt. Oh ini yang minta rematch ya. Frankfurt lawan Barca, terus apa sama Piki pakai udahlah tolol itu udahlah. Delete aja. Setuju gue, tolol. Ntar bikin baru lagi. Gak jelas semuanya apa. Tolol of the week ya. Next. Di babak kedua gue dibilang ini harusnya Hafi sama Adama Almadi sama tim. Keren ini. Jadi ini Piang Ginting ini anaknya fans Coach Justin nonton YouTube-nya Koji. Gue gak ngerti ya, di situ kan ada spray Doraemon ya. Kenapa dia ngemuterin Doraemon gitu? Ini namanya pendidikan dari awal udah bener. Ini kita laporan ke Komnas Perlindungan Anak ini. Jadi ini orang tuanya Pak Ginting ini udah bener mendidik anaknya untuk nonton Just Talk dari awal biar
nggak tersesat ke depannya. Ini anaknya cewek kan ya? Cewek kan anaknya kan? Ya, Iya, ada Doraemon di situ padahal. Just Talk nggak pernah memisahkan gender, semua bisa jadi dombanya, cewek dan cowok, gitu. Oke. Ini ya Komnas Perlindungan Anak ya, tolong dinotifikasi. Next. Ini gue belum lihat malah. Gue juga kaget. Keren. Keren. Ini gue bahkan nggak perlu ngasih keterangan. Keren. Ini bisa terlihat di Raden Saleh lagi makan ini. Bagus. Next. Lebih percaya kiamat 2012 daripada omongan coach yang nggak nge-coach. Ini lo ngomong kapan, coach? Match pertama setelah lawan Crystal Palace. Lawan match pertamanya Rangnick. Emang keren itu. Keren banget iya. mainnya. Buat MU ke depan mainnya kayak apa? Kayak Munchen. Oh iya. Iya sih. Siapa itu yang ngomong? Oh, akun anonim biasa. Red Army itu, ya kan? Iya. Ya biasa fans MU yang tolol itu. Ada lagi nggak? Udah habis. Kalau bener baru teriak-teriak. Cuman dari 100 kali, 99 kali gue bener nggak diomongin. Sekali salah diomongin. Fans MU kan gitu. Makanya mayoritas goblok fans MU. Jadi udah habis ya sebenarnya ya untuk segmen si crowdsourcing yang ini semuanya dari lo semua. Gue mau menyarankan dan mengajak kepada para penonton dari Pangeran Justin Show di Regista untuk mulai melakukan donasi, kontribusi. 1.000 juga akan membantu Coach Justin nanti untuk membelikan gue 2 jenis tiket. Satu tiket ke Amsterdam, satu lagi tiket ke Singapura Business Class. Karena MU akan menang melawan Arsenal. Gue udah bisa lihat tanda-tandanya sih. Menurut gue sih udah bisa kelihatan. Gue sih biarin aja ngomong dulu. Nanti kita lihat siapa yang benar. Ya, yang pasti kan MU sama Arsenal nih kayak dua-duanya nggak bakal masuk ke belum tentu. 4 besar. Belum tentu. MU masih bisa masuk. MU masih bisa masuk. Kita lihat aja. Oke. By the way, ini Coach, apa namanya? Nggak, teraja kalau udah menang gue ngomongin. Nggak usah. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa di pekan depan. Thank you, Coach Jason. Thank you. By the way, kemarin ada kolom komen orang ngomong gini. Lihat itu setelah credit title muncul, si Pange sama Coach itu nggak ngobrol katanya, Coach. Nggak ngobrol. Jadi emang jangan-jangan gak temenan. Jadi tolong disudahi, masukin credit title sekarang.